Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita dapat bersama-sama datang beribadah pada pagi hari ini, Minggu 19 Oktober 2025. Segenap majelis mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Boja, jemaat tamu atau jemaat simpatisan, dan jemaat yang baru pertama kali ibadah di gereja kami. Selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan membacakan beberapa intisari warta gereja. Yang pertama, pada hari ini Minggu 19 Oktober 2025, ibadah gereja induk akan dilayani oleh Pendeta Baptista Lois Kristianti dengan tema Teguh Berserah Pantang Menyerah. Untuk hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 akan dilayani oleh Pendeta Baptista Lois Kristianti. Jadwal PA Bulan Keluarga 2025. Tanggal 22 Oktober di Blok 1-2, tempat di Rumah Keluarga Ibu Tumio. Kemudian tanggal 22 Oktober, Blok 3, bertempat di Rumah Keluarga Bapak Anang Andrian. Tanggal 23 Oktober, Blok 4, bertempat di Rumah Keluarga Bapak Budi Sunarno. Tanggal 26 Oktober, Blok 6, bertempat di Rumah Keluarga Bapak Jumari. Kegiatan Bazar Kantor Pemasaran Bersama dan Pengembangan Ekonomi Jemaat Damar Kensu Klasis Semarang Barat menindaklanjuti kegiatan pengembangan ekonomi jemaat atau PEJ di Aras Klasikal Bidang KPB dan PEJ Klasis Semarang Barat setelah di GKJ Boja akan kembali mengadakan roadshow dengan agenda sosialisasi tentang kegiatan KPB dan PEJ Klasis Semarang Barat dan Bazar di GKJ Ngalian dengan penyedia bazar adalah GKJ Boja pada hari Minggu tanggal 16 November 2025. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi bazar dapat mendaftarkan nama barang atau produk, harga dan gambar barang atau produk pada koordinator bazar, yaitu Ibu Endang Gianti atau Ibu Agustina Hartanti. Paling lambat mengirimkan barang atau produk pada tanggal 27 Oktober 2025. Kegiatan Adioswo. Ibadah HUT ke-19 Adioswo GKJ mengundang seluruh Adioswo GKJ Boja untuk mengikuti ibadah HUT ke-19 Adioswo GKJ Boja secara online melalui tayangan YouTube Sinode GKJ pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 pukul 9 sampai dengan selesai. Warga berulang tahun. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan. Tanggal 21 Oktober ada Ibu Evi Widyastuti Lomi dari Blok 3. Tanggal 20 Oktober ada Yobelta Kristi Cahyaning Tias dari Blok 6. Tanggal 21 Oktober ada Esther Dwinastiti Esti dari Blok 1. Tanggal 23 Oktober ada Duma Rumiris Pohan dari Blok 2. Kemudian tanggal 27 Oktober ada Jumiati dari Blok 3. Apabila Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini
Namun nama belum disebut, majelis dan jemaat GKJ Boja juga mengucapkan selamat ulang tahun, serta mohon informasi, bahkan apabila ada kesalahan pada penulisan nama, tanggal, guna pembetulan. Kebaktian penyegaran iman. Mengingatkan terkait pendaftaran dan pembayaran peserta KPI melalui majelis blok atau pepantan paling lambat tanggal 26 Oktober 2025. Bagi anak usia di bawah 5 tahun tidak dikenakan biaya kontribusi. Warta terakhir, info Majelis GKJ Boja. Pada tahun 2025 akan ada majelis yang lereh, yaitu sebagai berikut. 1. Bapak Hedikal Hyundai De Freitas, Majelis Blok 1-2, 2 periode. 2. Duma Rumiris, 1 periode dari Majelis Blok 1-2. 3. Bapak Ahirin Santoso, 1 periode dari Blok 3. Kemudian Ibu Teresia Yasmi, 1 periode, Majelis Blok 4. Kemudian Bapak Agus Supri Hartono Setiawan, 1 periode, Majelis Blok 6. 6. Bapak Supratiknyo, 1 periode dari Majelis Blok 6. Dan 7. Bapak Rismanto, 1 periode Majelis Pepantan. Majelis yang sudah 2 periode tidak dapat dipilih kembali dan dapat dipilih kembali dalam 1 tahun lereh. Adapun kebutuhan majelis tiap blok dan pepantan adalah 7 orang dengan rincian blok. Blok 1-2 membutuhkan 2 orang, blok 3 membutuhkan 1 orang, blok 4 membutuhkan 1 orang, dan blok 6 membutuhkan 2 orang. Kemudian pepantan Kalirejo membutuhkan 1 orang. Terkait tahapan pemilihan Majelis GKJ Boja periode 2025 sampai 2028 dapat dibaca di Warta Digital dalam grup gereja dan juga dapat dibaca dalam warta yang sudah tercetak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai keluarga yang hidup dalam pemeliharaan Allah, marilah kita datang ke hadapan-Nya dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita mengagungkan dan memuliakan dengan madah bersautan. Ya Allah, jika keluarga kami boleh berdiri teguh di sini, itu semata-mata karena rancangan-Mu. Kalau keluarga kami boleh melangkah dan terus bertumbuh bersama, semua karena pertolongan-Mu. Kalau keluarga kami tetap bertahan di tengah guncangan masalah dan aneka cobaan, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi keluarga kami. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus
menyembah. Sorak-sorak haleluya. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Lihatlah betapa baiknya Tuhan Allah kita. Dia mengadakan segala yang baik dalam kehidupan ini. Karena itu marilah ibadah ini kita kuduskan dalam pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dialah juga yang mempersatukan dan memelihara kehidupan rumah tangga, yang memelihara ciptaannya dengan setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Keluarga yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memanggil keluarga untuk berhimpun, beribadah kepadanya. Kita diingatkan kembali bahwa kehidupan modern dan dunia teknologi telah turut mengubah kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga kerap diibaratkan seperti buah stroberi. Di luar tampak indah, namun di dalam banyak keluarga rapuh dan lemah akibat aneka tekanan hidup. Setiap anggotanya tidak menemukan kebahagiaan, merasa bosan dan jenuh, sedangkan persoalan yang terus menempa membuat lemah dan tergoda untuk menyerah. Melalui tema Teguh Berserah Pantang Menyerah, kita diajak untuk merenungkan kembali kehidupan keluarga kita. Teguh berserah adalah panggilan untuk menerima kehadiran Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan keluarga. Hanya dengan bersandar dan mengandalkan Tuhan, keluarga menjadi pantang menyerah karena memiliki daya juang dan tahan uji dalam berbagai tekanan dan kesulitan. Kelemahan bukan alasan untuk rendah diri. Kegagalan yang dialami bukan dalih untuk putus harapan. Setiap pergumulan justru menjadi kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dan mempersaksikan iman yang menjadi berkat bagi keluarga banyak orang. Dengan kasih-Nya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Begitu banyak jerih lelah, keringat yang terkuras dan air mata yang terkuras bagi keluarga. Tetapi setiap usaha hanyalah menuai rasa lelah, jenuh tanpa makna. Kesibukan membuat saling menjauh dan mengabaikan. Perjumpaan membuat saling menyalahkan. Kehidupan keluarga tidak lagi terasa betah dan indah karena hilangnya rasa hormat kepada Allah. Bagai bahtera yang guncang dan rentan terhadap tekanan gelombang, hingga begitu mudah menyerah, sebab lunturnya kasih yang semula. Karena itu, mari dengan ungkapan penyesalan, kita pujikan pujian suplemen rohani 9 bait 1 dan 4. Bahasa cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut serta sederhana. Cinta itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Berbahagialah keluarga yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya telah dihapuskan Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak menyembunyikan dosanya. Kepada kita yang mengaku dosa dan menyesali kesalahan di hadapan Tuhan, berita anugerah dinyatakan dalam sabda Tuhan, yaitu tertulis di Roma pasal 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Anugerah pengampunan Allah memampukan kita bermegah dalam kesengsaraan, menjadi tekun dan tahan uji, dan bersukacita dalam pengharapan. Kiranya rahmat Allah memampukan kita, seraya kita saling berjabat tangan sambil mengucapkan salam damai. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala karya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan, bakti kami ketika kami saat ini boleh bersama-sama bersatu hati dalam kebaktian minggu ini. Tuhan, kini kami juga hendak mendengarkan sabda Tuhan. Engkau yang mencurahkan hikmat, pengertian, pemahaman bagi kami, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau pakai hamba-Mu yang boleh menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami untuk menjadi pelaku akan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan Alkitab pada saat ini terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 5. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian,
tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini kita masih bersama-sama menghayati bulan keluarga. Tentunya keluarga menjadi tempat pertama untuk didikan itu dimulai, diawali. Dan tempat di mana pertama kali kita merasakan yang namanya kasih. Tentunya kasih Tuhan awal mulanya dikenalkan melalui keluarga. Dan keluarga menjadi tempat di mana kita bisa kembali pulang tatkala kita dalam kondisi yang mungkin kalau anak sekolah, kemudian ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita menjalani, apalagi kalau sudah berkeluarga, tentu keluarga awal kita, rumah yang nyaman. Mau itu bentuknya, misal orang melihat, barangkali ada yang masih dengan bentuk non sewu, gubuk, kayu. Tapi bagaimanapun juga itu menjadi tempat awal mula cinta, bahkan kasih bermula. Rumah tentunya menjadi tempat tinggal yang nyaman, yang aman, yang menjadikan kita bisa terlindung dari segala macam ancaman. Bahkan ketika menghadapi hujan, mau itu hujan rintik, hujan badai, keluarga, rumah kita, tempat yang nyaman. Jemaat yang terkasih, mengapa hal ini kemudian kita hayati?
Karena tidak bisa dipungkiri, kehidupan di luar sana, bahkan ketika kita beranjak keluar dari pintu rumah kita bisa saja menghadapi beraneka ragam tantangan kehidupan. Misal kita keluar dari rumah kita, kalau rumahnya yang di pinggir jalan saja, kalau kita tidak dengan hati-hati, itu saja bisa bahkan menghadapi tantangan baik yang sekolah. Anak sekolah tuh apa tuh? Ya, kok kayaknya sekarang kok yang dipikirkan berat gitu ya. Jangan salah. Anak sekarang itu pun juga ada persoalannya masing-masing. Ya. Apalagi kalau yang sekolah sudah sampai 5 hari. 5 hari pulang sore, ya. Pulang sore, belum lagi ada tugas, sampai di rumah masih harus mengerjakan tugas. Ini kapan waktu untuk bapak ibunya kok kayaknya yang penting ibu menyiapkan makanan, ya. Bapak mau kerja, sampai di rumah ya yang dilihat asik dengan dunianya sendiri, ya. Asik dengan dunianya sendiri. Lantas ada suatu fenomena yang tadi sempat disinggung. Keluarga, ya, keluarga kerap kali diibaratkan seperti buah stroberi. Mengapa kok menggunakan kata stroberi? Karena hal ini memang para peneliti psikologi dan lain sebagainya meneliti bahwa generasi stroberi itu memiliki karakteristik yang unik. Generasi stroberi itu memiliki karakteristik yang unik. Kita bisa melihat ya, stroberi itu kan indah begitu ya. Indah dipandang, kemudian kalau dirasakan itu kan banyak manfaatnya. Ya, ada segernya, ada manisnya, kadang ya ada asam-asamnya, ya gitu. Seger, bermanfaat sekali. Namun yang mau ditunjukkan melalui buah stroberi ini ternyata untuk memperlihatkan bahwa buah stroberi itu kalau ditekan langsung hancur. Maksudnya apa? Memang apa yang menjadi fenomena stroberi ini generasi ini biasanya lahir antara tahun 97 sampai 2012. Waduh, berarti aku enggak termasuk ya. Yang termasuk, aduh kok lagi bahas saya. Enggak, sesungguhnya ya itu kan dalam konteks secara psikologi dilihat secara umum begitu, bahwa di tahun-tahun itu, bahkan yang lahir di tahun itu anak-anaknya ya, lahir dalam kondisi yang mudah sekali menerima segala perkembangan zaman yang ada. Era digital mulai cepat, ya. 1 tahun sekali atau bahkan berapa bulan sekali kaitannya tentang media sosial, teknologi, digital dan lain sebagainya itu cepat sekali berubahnya. Perubahan cepat sekali. Apalagi kalau sekarang daya kreasinya juga kalau diminta untuk buatkan ini, mbok dibuatkan video itu loh, atau foto yang pakai apa itu namanya Gemini AI atau apa itu loh. Sekarang ini kan masih pakai Gemini itu loh. Ya, itu kok orang bisa sampai kayak gitu ya. Ya, fotonya foto lama kemudian bisa di demikian rupa ya. Jadi fotonya terlihat segar kembali ya. Atau bahkan bisa menghadirkan orang yang
lama ya sudah dipanggil Tuhan, kemudian wah ini untuk mengenang. Nah, sampai sedemikian rupa. Nah, memang kalau generasi ini memang mudah sekali untuk berkreasi, daya kreasinya. Namun ya secara umum saja ketika ada tekanan yang begitu berat, ketika bekerja ada ada pekerjaan, ada tanggung jawab, itu rasanya kok baru begitu saja ya. Mungkin yang generasi lama, oh baru gitu aja udah langsung loyo. Nah langsung kayak gitu respon yang mungkin yang lama kayak gitu, atau bisa dibilang yang old. Wah ini tuh anak sekarang ini kok kayaknya kok wah ini rapuh sekali. Nah, apalagi kalau sudah berkeluarga, kalau 97 kan sudah berkeluarga mungkin ya di tahun ini. Nah, memang situasi dunia ini semakin cepat, semakin pesat, menawarkan segala sesuatu. Tidak hanya di generasi yang bisa dikatakan generasi yang Z ini, karena kalau 97 itu masuknya generasi Z. Nah, yang dikatakan ada istilah stroberi dan lain sebagainya, itu sesungguhnya untuk mengingatkan kita bahwa kita ini nih ya manusia yang rapuh. Ketika ada tekanan, mau dari generasi awal sampai entah nanti yang akan datang ini generasi apalagi namanya, sebutannya, ada Z, ada Alpha, dan lain sebagainya, ya semuanya sesungguhnya dalam kondisi yang memang kita sebagai manusia harus menyadari kita ini ya bisa saja dalam kondisi yang rapuh. Rapuhnya karena apa? Rapuhnya karena tekanan hidup yang akhirnya kita sebut pergumulan. Bahkan kalau kita belum bisa menyelesaikan namanya persoalan atau masalah. Kalau menghadapi hal yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita belajar dari bacaan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 5 yang tadi kita simak bersama. Ini merupakan ungkapan Paulus kepada Timotius ketika meyakinkan, memberikan penguatan kepada murid yang dikasihinya. Karena apa? Karena Timotius pun juga sedang menghadapi situasi kondisi jemaat yang memang skala itu sedang rapuh. Rapuh kaitannya tentang apa? Tentang iman, keyakinan kepada Tuhan. Menghadapi situasi kondisi rumah tangga, keluarga saja sudah berat. Ketika mereka, ya saya percaya pada Tuhan, kok nyatanya ya masih menderita. Tentunya meyakinkan orang-orang yang demikian, meyakinkan jemaat dalam kondisi yang demikian, tidaklah mudah. Sehingga Timotius diajak untuk mengingat kembali akan kitab suci yang mengajarkannya sejak kecil. Karena kitab suci mengajarkan tentang apa? Apa yang diilhamkan Allah di ayat 16. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sesungguhnya ini pun juga terasa. Karena ini disampaikan pada Timotius, ini pun juga bagian dari teguran, didikan. Supaya Timotius juga terus melakukan pekerjaan Tuhan, melanjutkan panggilan pelayanannya. Dan apa yang perlu ia sampaikan? Ya sama seperti apa yang sudah difirmankan Tuhan. Memang terkadang firman Tuhan itu kalau didengar, dirasakan itu ada kalanya ndak enak. Ya, ndak enak. Apalagi kalau wah hukuman. Wah, itu. Bahkan kalau pengkhotbah itu kan sering kali mengungkapkan apa segala sesuatu itu sia-sia.
hingga akhirnya ya semua ada masanya. Semuanya akan menjadi mengat, sia-sia. Apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan sedemikian rupa, itu akan sia-sia. Seolah-olah pesimis, tapi pengkhotbah memang mengungkapkan ungkapan-ungkapan logis di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita terus mengingat Tuhan. Sama halnya dengan bacaan Timotius ini, ketika diingatkan melalui Timotius bahwa nantinya di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ada pesan yang disampaikan Paulus kepada Timotius, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Mau itu orangnya mungkin sulit, tapi tetap kabarkanlah firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mencari kepuasan diri, cari guru yang bisa memuaskan diri kita. Apalagi kalau dalam kondisi yang sedang banyak tekanan. Dalam kondisi, misal dalam kondisi sakit. Wah, ini kalau kesana wis ini misal dengan Bu Pendeta kira mandi kok wis ning kono, aku tak ning kono wae. Sampai sedemikian rupa. Wah, ini enggak. Kemudian orang-orang pada saat itu ya mulai mencari yang enak untuk di telinga. Iki khotbah kok jan tenanan banget sih. Kok enggak ada gojek-gojeknya sidik. Oh. Bukan ini sedang mengatakan Tuhan. Bukan stand up comedy nggih. Iya. Apalagi saat ini, di hari-hari ini, akhir-akhir ini, memang banyak sekali yang semakin membuat kita, apalagi kalau kaitannya tentang kesatuan dalam rumah tangga, memang banyak sekali tantangannya. Bahkan si jahat pun kalau melihat, wah ini kok kelihatannya kok guyup banget. Nah, ada saja tantangan untuk menggoyahkan. Namun bagaimana sikap kita supaya kita tidak goyah? Sikap kita yakni teguh berserah. Tidak bisa dipungkiri masalah bisa silih berganti. Persoalan ya ada saja. Mau itu dari anak-anak, orang tua, bahkan yang lanjut usia. Yang mungkin dikatakan, lo sudah pensiun apa ada masalah? Lo jangan salah, bisa saja dalam kondisi yang juga ada persoalan tersendiri. Teguh berserah menjadi sikap kita yang mau menerima kehadiran Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan keluarga. Teguh berserah pada Tuhan. Sebab ketika kita berserah pada Tuhan, ada sikap bahwa kita terus memiliki pengharapan pada Tuhan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Ada sikap teguh. Tetap percaya penuh pada Tuhan kita Yesus Kristus. Lantas pantang menyerah. Berarti kita terus berusaha, terus berjuang menghadapi segala persoalan hidup kita. Ya dihadapi saja. Seperti halnya kalau ujian. Anak-anak ini sebentar lagi ada yang mau ujian. Ya. Mau meninggalkan ujian, ya ujung-ujungnya ya nanti nilainya mungkin tidak dapat nilai. Ya.
Tapi yang namanya ujian ya dikerjakan, diselesaikan. Soal nanti kok hasilnya katakanlah hasilnya kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Aku pengennya 100, lah kok dapatnya 95 loh. Misal ya, tangan-tangannya pengennya 100 ya, kok dapat 95 ya, mestinya bersyukur. Apalagi kalau semisal kita pengennya katakanlah ya wes 80 karena ini soalnya susah sekali. Ternyata bisa lebih, ya puji Tuhan. Kita terima. Begitu juga persoalan hidup kita. Kok ada kalanya mungkin kita merasa oh ini mudah, ya, ini sulit. Kadang sulit dan mudahnya tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya itu sulit ya sulit. Kalau kita menyikapinya oh ya bisa, oh ya, nah, itu ada sikap berserah, pantang menyerah, terus berusaha. Dan tentunya ada sikap di mana kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas layanan. Teruslah memberitakan Injil. Ini bukanlah soal tugasnya Timotius saja, ya, karena dia sebagai penginjil, atau tugasnya kalau di masa kini, oh itu tugasnya ibu atau bapak pendeta saja. Tidak, tetapi ini tugas kita bersama, khususnya sebagai keluarga. Keluarga menjadi tempat, menjadi rumah untuk mengenalkan Injil, untuk mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap berserah, pantang menyerah. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kita. Kuncinya, kita mau belajar akan bahasa cinta yang tadi bersama-sama kita pujikan. Mungkin kita nyanyikan bait yang pertama saja. Kita hayati betul. Kita mau belajar untuk menyatakan cinta kasih dalam kehidupan kita. Bait pertama saja sampai ref. Ya. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Bersama dengan umat keluarga Allah di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita kembali bersatu hati di dalam doa selanjutnya. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih. Engkau telah lebih dahulu mengajarkan kami tentang cinta, tentang kasih. Kasih yang sempurna Tuhan wujud nyatakan, dan Engkaulah yang telah menjadi teladan yang maha agung. Latihlah kami ya Tuhan untuk terus meneladani Engkau. Kami boleh mengasihi anak-anak, kami boleh mengasihi keluarga, pasangan, sanak saudara, dan lain sebagainya. Kami boleh menerima segala situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan penerimaan kami juga kami landasi dengan sikap yang teguh, berserah, terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena memiliki pengharapan pada Tuhan takkan mengecewakan. Tuhan yang menilik kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, bila mana kini kami dalam proses pergumulan, bahkan sedang menghadapi tantangan kehidupan yang kami rasakan begitu berat, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan dapat terjadi di dalam kehidupan kami, memulihkan rumah tangga kami. Tuhan yang maha baik, kami juga menyerahkan langkah kehidupan keluarga kami ini dan seterusnya, selamanya, hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini kami pun juga berdoa, mengaturkan serangkaian doa kami kepada Engkau. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul akan proses pemulihan tubuh fisiknya. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Sony Guntur Wibisono, Bapak Murjiono, Ibu Sutia Masihe, Bapak Cahyono, Ibu Sri Mulyo Gundani, Bapak Subiartono, Ibu Yasmi, Ibu Rosita Albiner, Ibu Kamini, Bapak Sunardi, dan jemaat Tuhan lainnya yang belum kami sebut satu persatu. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan hati bahkan batin mereka, supaya terus mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan yang mendatangkan pemulihan dalam kehidupan mereka, dan mereka pun juga memiliki ketekunan untuk menjalani proses pemulihan ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah usia lanjut. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Sami, Ibu Jumiati, Ibu Sri Susetiani, Ibu Ngasini, Ibu Harjanti, Ibu Juminem,
Bapak Suwardi, Ibu Rasem, Ibu Sawi, Bapak Amir, Ibu Pasimah, Bapak Darmin, serta orang tua kami lainnya yang sudah memasuki usia lanjut. Di usia senjanya mereka senantiasa terus menghayati hidup sebagai bagian dari anugerah Tuhan, sehingga mereka terus taat dan setia. Dan Engkau pun juga yang memelihara kehidupan orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan, kini kami juga menyerahkan langkah kehidupan anak-anak kami. Mereka yang menjalani proses tumbuh kembangnya dari usia dini sampai tingkat lanjut. Bahkan mereka yang sekolah, Tuhan berkati dengan kecerdasan, kepandaian, ketelitian, dengan fokus yang mereka miliki. Dan anak-anak kami pun juga senantiasa memiliki sikap takut akan Tuhan. Berkatilah orang tua yang mendampingi, yang mendidik, merawat anak-anaknya, senantiasa dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati para orang tua boleh menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan. Biarlah rumah tangga kami masing-masing menjadi rumah yang aman, nyaman, damai, sejahtera. Sebab Engkaulah Allah, Sang Kepala rumah tangga yang sejati. Tuhan yang Maha Baik, kami juga menyerahkan langkah kehidupan jemaat Tuhan yang masih di dalam proses mencari pekerjaan maupun pendamping hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan di dalam segala proses mereka. Tuhan yang memampukan mereka untuk menemukan, untuk mendapatkan, dan biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam segala keputusan yang mereka ambil. Dan kami juga berdoa untuk langkah pelayanan para pelayan Tuhan, khususnya untuk Bapak Pendeta Emeritus Sainom serta keluarga. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan Bapak Pendeta Emeritus Sainom beserta keluarganya. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis, juga keluarga yang mendampingi, yang turut mendukung pelayanan para majelis. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan pun juga memampukan para majelis untuk menjalankan tugas panggilannya dengan baik. Tuhan pun juga memberkati bila mana saat ini juga akan dilaksanakan serangkaian tahapan-tahapan pemilihan majelis untuk periode 2025 sampai 2028. Tentunya Tuhan pun juga turut campur tangan memakai kami semua, seluruh jemaat GKJ Boja, untuk menentukan sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik, dan yang terpilih pun juga nantinya Tuhan mampukan untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, doa pula untuk seluruh komisi, panitia, bahkan tim yang ada di gereja kami ini. Semuanya boleh menjalankan tugas pelayanannya, kegiatan-kegiatannya dengan baik dan lancar. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk persiapan KPI tahun ini. Tuhan berkati seluruh panitia yang bertugas. Tuhan pun juga yang memampukan semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk segala proses yang hendak dipersiapkan, baik panitia Natal,
semuanya boleh terbentuk, semuanya boleh terlaksana atas kehendak Tuhan. Dan biarlah rencana dan rancangan Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan mencurahkan hikmat bagi panitia untuk menjalankannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia di minggu ini. Berdoa secara khusus untuk Ibu Evi Widyastuti-Lomi, Saudara Yobelta Kristi Cahyaning Tias, Ibu Esther Dwinastiti Esti, Ibu Duma Rumiris Pohan, Ibu Rosiem, dan jemaat Tuhan lainnya yang belum kami sebut satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka, dan mereka semakin taat, setia pada Tuhan. Allah yang maha baik, kami juga menyerahkan langkah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Dengan segala polemik dinamika yang terjadi, mampukanlah kami menjadi masyarakat yang tetap menjaga kedamaian. Dan Engkaulah Sang Raja Damai, sanggup mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa yang maha baik, inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna. Ampunilah tutur kata bahkan sikap kami saat mengaturkan doa. Ada dosa yang terselip. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Dengan sukacita kita mengucapkan syukur atas pemeliharaan dan perlindungan Allah bagi keluarga kita, melalui persembahan yang akan kita haturkan bersama. Sabda Allah sebagai dasar sukacita persembahan, kita baca dari Mazmur 127, bait 1 sampai 2 secara bersautan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Berikannya kepada yang dicintainya. Betapa hatiku berterima kasih
untuk bangkit berdiri. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa di dalam sorga yang penuh kasih, pada saat ini Bapa, kami datang dengan hati yang bersyukur atas segala kebaikan dan berkat-Mu yang tiada henti di dalam hidup kami. Engkau telah mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari, dan kini Bapa, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Bapa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami, baik persembahan perpuluhan, peralenan, sosial, mingguan maupun pembangunan, sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepadamu Bapa. Kiranya semua persembahan ini Engkau sucikan dan kuduskan, dan boleh berguna bagi gerejamu, khususnya GKJ Boja. Berkati tiap pribadi kami Bapa yang memberikan tenaga, pikiran, waktu maupun materi. Kiranya limpahkan berkat atas kehidupan kami Bapa. Bapa, jikalau di dalam persembahan ini ada terselip dosa, kami mohon ampun. Terima kasih Bapa, doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lanjutkanlah membangun keluarga yang telah dibarui dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Jangan lengah, jangan takut, arahkan hatimu pada Kristus, sehingga keluarga saudara menjadi kesaksian bagi dunia. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan pemeliharaan Allah Bapa, serta kekuatan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara dan keluarga saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian ibadah pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.